pakai kata singkat nanti di ini. Nah. Nah, tafadhal kepada Barakallahu fikum, Syekh Fikri Salam, falyatafaddal mashkura. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alladzi afana fi jasadina wa radda alaina arwahana wa adhina lana bidzikri. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan sehat kepada kita. Jadi yang bisa sholat subuh berjamaah ini orang yang sehat jemaah. Sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Berjamaah di masjid. Orang munafik mungkin kalau sendirian ya nggak sholat ya. Rasulullah SAW sering kalau habis subuh itu tanya, fulan hadir enggak? Di absen. Tapi enggak semuanya, artinya ada orang-orang yang Nabi SAW menyebut namanya. Fulan hadir enggak? Enggak. Fulan hadir enggak? Enggak. Di Masjid Nabawi dahulu enggak ada lampunya seperti yang sekarang kita lihat ya. Kalaupun ada lampu-lampu yang dari minyak sehingga cahayanya tidak menerangi dan semua yang di dalam masjid terlihat. Maka Nabi bertanya alaihissalam, sholat yang paling berat buat mereka sholat isya dan sholat subuh. Andai kata mereka tahu dengan pahala yang Allah sediakan di sholat isya dan subuh ini, la atauhuma walau habwan. Maka mereka akan mendatanginya walaupun dalam kondisi merangkak. Kembali berbicara tentang hari akhir. Kita bicara sesuatu yang gaib. Tapi pasti nanti. Kemarin kita sampaikan tatkala dikasih dua pilihan antara 2 rakaat sebelum subuh. Kita sholat tapi kita kehilangan harta kita, hotel ini. Atau kita kehilangan 2 rakaat sebelum subuh tapi kita dapat hotel seperti ini. Nanti akan nampak perbandingan itu di hari akhir. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan andai kata orang yang zalim dan orang-orang kafir itu memiliki sepenuh bumi ini emas. Sepenuh bumi ini emas. Bukan hanya Bogor ya. Tapi sepenuh bumi ini emas. Mereka akan berusaha menembus dirinya tapi gak diterima. Karena gak ada nilainya. Contoh mungkin yang ringan ya. Apabila kita berangkat ke padang pasir. Satu orang membawa 2 kilo emas. Yang satu bawa duit 100.000 US dollar. Yang satu bawa air 1 botol. Berangkat nih ke padang pasir. Di tengah padang pasir mereka kehausan. Berguna enggak emas 2 kilo itu dan uang sebesar 100.000 dirham? Ketika di situ enggak ada yang jualan air. Orang yang bawa air ini, ana beli kata dia, airmu kata dia. Berapa engkau beli kata dia? Iya, semua emas ini engkau ambil. Kata orang, terus buat apa aku kalau dapat duit itu? Apa manfaatnya buat aku? Sedangkan yang aku butuhkan saat ini air. Gak butuh uang jemaah. Yang punya duit 100.000 US, ana beli, duit ana ambil antum semua. Yang penting anak kasih air. Separuh aja gak apa-apa. Enggak. Maka disinilah kita akan sadar bahwasanya kelak. Ya. Sholat berjamaah yang kata Nabi SAW subuh dan isya itu. Kalau mereka tahu balasan di dalamnya. Mereka akan mendatangi dalam kondisi merangkak jemaah. Bayangin ya gimana dia merangkak ke masjid. Tapi karena sebagian orang ya gak tahu. Atau dia juga gak yakin. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah mengembalikan ruh kita ke tubuh kita. Memberikan kesehatan kepada kita. Dan
memberikan izin kepada kita untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Itu di antara doa yang Nabi baca alaihi salatu wasallam ketika bangun tidur. Jemaah. Kita kadang-kala bangun tidur yang dilihat handphone. Ada yang masuk enggak WA? Fulus yang kemarin ditransfer udah ada laporannya enggak? Subhanallah. Kapan kita mengingat Allah Azza wa Jalla? Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Bicara persidangan pada hari akhir. Biasanya seorang terdakwah itu akan konsultasi sama pengacaranya. Dia akan dikasih tahu engkau nanti seperti ini ya. Seperti engkau bakal ditanya ini. Jawabannya seperti ini. Dan ternyata Rasulullah SAW sudah ngasih tahu kita. Tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita. Itu sebagai bentuk kasih sayang Nabi kepada umatnya alaihi salatu wassalam. Agar kita mempersiapkan diri. Apa aja sih yang anak akan ditanya? Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah." Tidak akan bergeser kaki hamba pada hari kiamat. Kita semua akan berdiri nanti loh jemaah. Ada kondisi di padang mahsyar itu berdiri semua. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Hari tatkala semua manusia itu berdiri untuk Allah Rabbul Alamin. Enggak akan bergeser kaki dia dari tempat dia. Sampai dia ditanya an umrihi fima afna. Tentang umurnya dibuat untuk apa? Maka di sini kita lihat modal orang hidup itu umur. Makanya kenapa ketika ajalnya datang dia ingin dikasih tambahan agar dia bisa bersedekah. Tapi nggak ada tambahan. Kalau udah datang waktunya selesai. Kita akan ditanya tentang umur kita. Dan yang jelas setelah balik. Karena kalau bicara sebelum balik pena malaikat diangkat. Yang kedua wa an ilmihi fima fa'al. Akan ditanya tentang ilmunya, dipakai buat apa? Karena banyak orang berilmu, tahu dengan hukum-hukum Allah, ngerti dengan fadilah-fadilah tentang amalan-amalan, tapi dia juga nggak digunakan gitu loh. Nggak diamalin itu ilmunya. Kemudian wa'an malihi, harta. Pertanyaan tentang harta ini subhanallah berbeda dengan yang lainnya. Pertanyaannya dua. Akan ditanya min aina iktasabahu, dari mana engkau dapat dan kemana engkau infakkan. Seorang ketika hendak menjadi pejabat di negeri kita ini, kalau nggak salah harus ada laporan keuangannya. Dia akan melaporkan kekayaan dia. Lalu dia juga akan ditanya dapat dari mana itu uang. Nanti setelah menjabat 5 tahun umpamanya, dia mau mencalonkan lagi menjadi gubernur kayak, dia harus laporan lagi. Bertambah enggak hartanya? Oh, sejak menjadi gubernur harta dia yang dulunya cuma 5M sekarang jadi 10M. Itu ada laporannya. Laporannya itu hanya ditanya dari mana kau dapatnya? Dari mana? Negara tidak akan tanya dari mana kemudian kau kemanakan itu duit. Enggak. Hanya laporan dari mana. Dan yang dilaporkan itu enggak semuanya. Karena boleh jadi dia punya harta yang tidak atas nama dia. Berapa banyak mobil mewah atas nama pembantu. Subhanallah jamaah. Itu harta dia. Yang akan ditanya yang punya ini harta sebenarnya. Semuanya jamaah ditanya. Kemarin kita udah bicarakan hisab pada hari kiamat itu dzarrah. Jadi sebesar semut itu seperti itu akan dihisab. Di negeri kita yang namanya gratifikasi. Itu kalau nggak banyak cuma senilai
100.000 itu nggak perlu dilaporin. Ada nilainya kalau nggak salah. Yang harus dilaporin itu sejak berapa. Sedangkan di akhirat sekecil apapun engkau harus melaporkan. Akan ditanya dari mana engkau dapat. Dan kemana engkau infakkan. Ini peringatan buat para orang tua. Apabila dia punya anak yang banyak dan dia kaya raya. Nanti anaknya itu kalau tahu-tahu dapat warisan sejumlah 2 miliar. Ketika dia ditanya dapat dari mana engkau 2 miliar? Warisan ya Allah. Selesai. Tapi orang tuanya akan ditanya dapat dari mana engkau 2 miliar ini? Oh usahaku yang di sana, usahaku yang di sini, ini dapat keuntungan sekian, ini dapat keuntungan sekian. Banyak sekali pertanyaannya jemaah. Maka tolong para orang tua tadi ketika punya kelebihan harta, engkau infakkan. Karena kita akan ditanya dari mana engkau dapat dan kemana engkau infakkan. Ada hal-hal mubah yang kita belikan. Mungkin dia akan menjawab, Anda beli mobil. Berapa? Alhamdulillah Anda beli mobil 7. Buat apa? Kan ditanya lagi. Oh yang itu buat tetangga kalau ada yang sakit-sakit biar dipakai. Yang itu buat pesantren. Yang itu buat ini, yang 2 buat anak ya Allah. Buat anak sama keluarga. Akan ditanya seperti itu. Sampai ada orang-orang yang hidupnya hanya untuk koleksi. Ada yang koleksi batu permata ya Allah. Koleksi. Pernah lihat Ustaz? Jadi kalau malam hari dia buka, ditaruh di etalase Ustaz. Dia liatin Masya Allah. Bagus. Tidur terus dia. Bas. Sampai di Jakarta ada kawan anak yang cerita, Ustaz di sebelah tetangga sini beberapa rumah Ustaz. Ini orang kaya raya Ustaz, Pak Haji Ustaz. Itu dia punya mobil Ustaz 50 Ustaz. Rumahnya luas. Jadi kalau malam itu disetrum pakai lampu sorot Ustaz. Dia berdiri di atas rumah lingkarnya, dia lihat mobil-mobil dia jemaah. Masya Allah. Jadi cuma sekedar untuk kesenangan jemaah. Dan akan ditanya, akan dihisap. Akan dihisap nantinya. Ingat semuanya yang halal akan dihisap, yang haram akan diadab. Jadi kalau kita pun dapat dari yang halal akan dihisap, akan ada perhitungannya. Kalau kita dapat yang haram selesai, adanya adab nantinya. Maka kata Nabi SAW, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka lebih pantas tempatnya. Di sinilah proses hisap akan dilakukan. Kemudian wa an jismihi fima ablah. Akan ditanya tentang tubuhnya dipakai buat apa. Ini aset semua dari Allah loh jamaah. Kita kan tubuhnya dipakai buat apa? Oh dipakai buat main bola. Dipakai buat goes. Ada yang suka goes ya mah. Pakai bismillah. Buat sholat, iya buat sholat juga Ustaz. Cuma sholatnya ya beberapa lah. Akan ditanya tubuh kita dipakai buat apa. Maka jangan sembarangan. Tubuh ini titipan dari Allah SWT. Dalam riwayat lainnya ada pertanyaan tentang umur tambahan. Wa an syababihi fima ablah. Tentang masa mudanya dipakai buat apa. Sebagian ulama mengatakan masa muda ini bisa jadi berkaitan dengan tubuh. Karena anak muda itu beda dengan anak tua, orang tua ya. Ketika muda kita dikasih kekuatan yang tidak diberikan kepada orang tua. Kita bisa melihat ya anak muda itu bisa mendaki gunung. Bolak-balik jemaah. Kalau orang tua ke masjid aja, dia harus tertatih-tatih. Sebagian kita itu ketika tua sering ke masjid. Tapi jangan lupa engkau akan ditanya tentang masa mudamu. Dipakai buat apa? Kita sering melihat masjid ini dipenuhi sama pensiunan jemaah. Orang kalau sudah pensiun itu mendaftarkan diri untuk menjadi pengurus masjid. Iya, alhamdulillah. Pertanyaannya nanti ketika engkau muda, engkau ngurusin apa pada waktu itu? Ketika engkau masih punya energi, ketika engkau punya ambisi, dipakai buat apa? Maka kita udah dapat bocoran dari Nabi Muhammad SAW tentang apa aja yang akan ditanyakan kepada kita. Disiapin jawabannya. Kita perlu bermuhasabah.
Tadi hitung-hitung kita. Kalau bicara tubuh ini, Ustaz Rizal kemarin menyampaikan bahwasanya yang namanya ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Artinya manusia diciptakan sejatinya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sampai bekerja pun itu bisa jadi ibadah. Kita cari duit ibadah. Tinggal masalahnya niat. Kita niatkan buat apa tatkala kita bekerja. Ahibati fillah. Kelak hisab pada hari kiamat itu ada dua model. Yang pertama hisabu ard. Hisab yang bentuknya hanya laporan kira-kira. Hanya pemaparan. Di mana seorang hamba ini khusus buat orang beriman ya. Buat orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dia akan ditanya tentang tadi. Amalnya, ilmunya, nikmat yang Allah berikan. Kemudian orang ini akan menjawab dengan yang Allah bukakan padanya pada hari itu. Dan dia tidak diajak diskusi tentang apa yang dia kerjakan. Dia akan paparkan, bicara dosa, akan ditanya, engkau berbuat dosa ini loh. Kau berbuat dosa ini 1, 2, 3, 4. Betul? Iya ya Allah. Aku udah kasih nikmat sama engkau, ini nikmatnya 1, 2, 3, 4. Betul? Betul ya Allah. Terus ada kewajiban yang engkau pada waktu itu tinggalkan ya. Ada ini. Betul, betul. Dia hanya dikasih pemaparan aja tentang dosa-dosa dia dan tidak diajak diskusi. Ini yang disebut dengan hisaban yasira. Hisab yang mudah. Ini kita tidak bicara orang yang tidak dihisap ya. Selesai orang yang tidak dihisap. Ini orang dihisap tapi model hisapnya cuma tadi. Dibentuknya laporan kau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan dia mengakui semuanya. Ini yang bentar lagi kita akan baca ayatnya tentang orang yang dihisap dengan hisaban yasira. Ahibati fillah, mungkin kita baca dulu ayatnya yang berada di surat Al-Insyiqaq. Kemarin kita sampaikan yang ingin melihat kiamat bagaimana terjadi seperti memandang, itu suruh baca salah satunya surat Al-Insyiqaq. Nah, fadhal Ustaz. كل إنسان لا إلى يا أيها الإنسان ayat 9. Nah, min ya ayyuhal insan حتى ayat ke-9 ya. نعم. Di halaman 7. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Masya Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang sabdanya didengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, man nuqishal hisab udzib. Barang siapa yang diperiksa, diajak diskusi tentang pemeriksaan dia, hisabnya dia, maka dia akan diazab sudah. Kita udah dikasih tahu jemaah. Kalau nanti pada hari kiamat, tahu-tahu pemeriksaan kita tuh berat ya. Ya kita akan diazab sudah. Ketika beliau menyampaikan ini, sallallahu alaihi wasallam, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah Allah berfirman, baru saja yang kita baca, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisap dengan hisap yang mudah, diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Apa kata Nabi SAW? Dzalikal ard.
itu hanya pemaparan aja. Tapi kalau yang diajak diskusi, diperiksa dan pemeriksaan yang detail, maka sudah selesai. Ada yang pernah kedatangan pegawai pajak? Jamaah. Kalau sudah dia tanya macam-macam, ruwet ini sudah. Tapi kalau pertanyaannya, ya gimana Bapak? Sudahlah. Gimana gitu terserah Bapak. Sudah. Nah, itu aman itu jemaah. Artinya ada pemeriksaan yang ringan. Ini berkaitan dengan hisab kita nanti jemaah. Itu yang namanya hisaban yasira. Ahibati fillah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yudnil mu'min. Kelak Allah akan mendekatkan hambanya yang beriman. Ini pada masa hisab jemaah. Kemarin disebutkan semua akan berbicara dengan Allah tanpa ada penerjemah. Nggak perlu penerjemah. Allah mengerti dengan semua bahasa. Didekatkan hambanya ini. Fayada'u alaihi kanafa wa yasturuhu. Allah memberikan kepadanya naungannya dan ditutupin orang ini. Jadi ada hisab yang terbuka, ada sidang yang terbuka tadi. Ini untuk orang-orang yang ria amalannya. Akan ditunjukkan kepada umat manusia nantinya. Yang berharap pujian akan ditampakkan hisabnya nanti sidangnya terbuka. Ini ada satu hamba, ini contoh, Nabi memberikan contoh tentang salah satu yang akan terjadi. Hamba ini didekatkan, dinaungin sama Allah, ditutupin. Lalu Allah mengatakan kepada dia, Ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Engkau tahu enggak? Engkau pernah berbuat dosa ini loh. Dosa yang ini juga pada waktu ini, pada jam ini. Apa kata hambanya ini? Naam ay Rabbi, iya. Aku melakukan itu ya Allah. Kemudian ditanya lagi, engkau melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Iya ya Allah, aku melakukan perbuatan. Artinya enggak membantah sama sekali. Karena dia tahu benar aku melakukan dosa itu. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsi annahu halak. Ketika dia sudah mengakui semua dosa-dosanya disebutkan jemaah. Dia selalu ketika disebutkan dosanya, iya ya Allah, benar ya Allah aku melakukan itu ya Allah. Lalu apa kata Allah kepada orang ini? Satartuha 'alaika fid dunya. Aku tutupi dosamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan hari ini aku ampuni semua dosa-dosa. Subhanallah jemaah. Ini yang namanya hisab yasira. Fayu'ta kitabah hasanatihi. Maka ketika itu dia akan dikasih kitab kebaikan dia. Maka dia akan masuk surga Allah Azza wa Jalla. Baik, ini hisab yang pertama. Hisab yang ringan, yang tadi tidak ada bantah-bantahan, yang ada cuma seorang hamba mengakui semua dosa-dosanya, ditanya tentang nikmat-nikmat dia mengatakan iya, dia nggak ada bohong, nggak ada berusaha untuk menutupin dosanya, enggak, iya ya Allah. Maka ahibati fillah, Rasulullah SAW mengatakan kullu ummati mu'afan. Semua umatku itu bakal dimaafkan dosanya. Illal mujahirin. Kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Maka ya seburuk apapun kalau berbuat dosa tetap jangan sampai ketahuan orang. Ya kalau bisa kita jangan berbuat dosa. Tapi kalau berbuat dosa jangan terang-terangan. Wa minal mujaharah, dan termasuk dosa terang-terangan. Itu seorang hamba berbuat dosa di malam hari kata Nabi SAW. Lalu Allah tutupi dosanya. Nggak ada orang yang tahu kecuali dia. Umpamanya dia berzina malam itu. Nggak ada yang tahu. Kawannya nggak ada yang tahu. Sohibnya nggak ada yang tahu. Dia tutupin dosa itu. Pagi harinya dia cerita sama kawan-kawannya. Semalam ini itu macam-macam. Kadang-kadang dia punya grupnya orang-orang nggak benar semuanya. Sampai ada cerita kawan, Ustaz, anak punya grup mobil mahal. Ustaz, kata dia. Itu Ustaz yang ada di situ sampai anak keluar dari grup itu Ustaz. Nanti ada yang mengatakan ini ada perempuan nih bagus nih kata dia. Nggak mahal nih kata dia. Na'udzubillah. Itu terang-terangan dia cerita tentang na'udzubillah. Maka ingat termasuk berbuat dosa terang-terangan
yang nggak diampuni nantinya, artinya dia akan diazab. Itu tadi ketika dia menceritakan dosa yang dia lakukan atau dia berbuat dosa terang-terangan. Bentuk kedua hisab yang akan terjadi pada hari kiamat itu hisab yang berbantah-bantahan tadi. Yang ada diskusi di sana. Untuk siapa? Tentunya untuk orang-orang kafir dan untuk pelaku dosa dari umat Islam yang Allah kehendaki hisabnya seperti itu. Maka hisabnya ini akan panjang. Yang pertama karena banyaknya dosa orang itu. Dan mereka juga membantah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, alaikas salatu wassalam ya Rasulullah. Hal nara Rabbana yaumal qiyamah. Apakah kita akan melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, hal tudaruna fi ru'yati syams fi dhahira laysat fi sahabah. Apakah kalian harus berdesak-desakan melihat matahari yang tidak ada awan yang menutupinya? Qalu la, enggak ya Rasulullah. Lalu beliau mengatakan lagi alaihi salatu wasallam, hal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatal badri. Apakah kalian harus berdesak-desakan melihat rembulan di malam purnama, laisa fi sahaba, enggak ada awan yang menutupi? Qalu la, enggak ya Rasulullah. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, la tudaruna fi ru'yati rabbikum. Kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihat Tuhan kalian. Sebagaimana kalian tidak berdesak-desakan ketika melihat mentari atau rembulan itu. Qala, lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, fayalqal abd. Nanti Allah akan menjumpai hambanya. Fayaqul, alam ukrimka. Allah akan berkata kepada hambanya ini, bukankah aku telah memuliakan engkau, memberikan jabatan kepadamu, wa uzawwijka, dan aku nikahkan engkau. Supaya kita sadar yang menikah itu Allah yang memberikan kemudahan kepada kita. Sebagaimana ada orang yang sampai tua nggak menikah, ya memang Allah belum memberikan kemudahan. Allah akan menanyakan kepada orang ini, bukankah aku telah memuliakanmu, memberikan jabatan kepadamu, menikahkan engkau, wa usakhir lakal khail wal ibil, dan aku berikan harta kepadamu. Salah satunya di sini disebutkan onta, kuda, wa adzarka tar'as wa tarba, dan aku biarkan engkau menjadi pemimpin, menjadi pejabat, engkau jadi orang terhormat. Fayaqulu bala, kata orang ini, iya ya Allah, betul. Qala fayaqulu afadhananta annaka mulaqi, apakah engkau yakin kau akan berjumpa dengan aku? Kata orang ini, la, enggak. Dia enggak beriman dengan adanya persidangan pada hari kiamat. Fayaqul fa inni ansaka kama nasitani. Kalau begitu hari ini aku melupakanmu sebagaimana engkau melupakan aku. Kemudian berjumpa dengan yang kedua, sama pertanyaannya. Lalu Allah bertanya, apakah engkau mengira engkau akan berjumpa dengan aku? Engkau akan dibangkitkan dan dihisab? Fayaqulu la, enggak ya Allah. Maka kemudian Allah mengatakan, aku lupakan engkau sebagaimana engkau melupakan aku. Bertemu dengan manusia ketiga. Ditanya seperti pertanyaan tadi, bukankah aku telah memuliakanmu, yang memberikan harta kepadamu, menikahkan engkau, membiarkan engkau memiliki jabatan, dimuliakan manusia ini dan itu. Dan itu jawab orang ini, iya betul ya Allah, engkau berikan itu kepada aku. Terus, apakah engkau mengira akan berjumpa dengan aku? Apa kata orang ini? Ya Rabbi, wahai Rabbku, amantu bika, wa bi kitabika. Wahai Rabbku, aku beriman kepadamu dan dengan kitab yang kau turunkan dan dengan rasul-rasulmu. Wa sallaitu, dan aku salat ya Allah. Salat aku ya Allah. Wa sumtu, aku berpuasa di bulan Ramadan. Wa tasaddaqtu, dan aku sedekah. Dia mengatakan, aku bersedekah. Maka dia berusaha untuk memuji dirinya dengan amal-amal soleh yang dia lakukan. Fa yaqulu ha huna idzan. Oh, kalau begitu engkau mengatakan itu, ya sekarang sidang dilanjutkan. Tsumma yuqal, kita akan bangkitkan saksi-saksi buat engkau.
Apakah yang kau katakan benar? Wa yatafakkar fi nafsihi. Kata Nabi SAW, orang ini mulai berpikir, siapa yang akan jadi saksi buat aku? Siapa? Kita lihat di persidangan itu jamaah, ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Saksi yang meringankan itulah yang tadi amal-amal soleh akan memberikan syafaat. Puasa kita, ya, bacaan Quran kita. Maka orang ini berpikir, siapa yang akan dibangkitkan oleh Allah untuk menjadi saksi atas pengakuanku. Ini orang kan ngaku-ngaku aja. Fayukhtam ala fih. Akhirnya dia dibungkam mulutnya, dikunci mulutnya. Wa yuqal, lalu dikatakan kepada pahanya, kepada dagingnya, kepada tulangnya, intiqi. Engkau ngomong sekarang. Apakah pengakuan orang ini benar? Wa dzalika liyu'dzira min nafsi. Agar orang ini memang tadi ada alasan. Kalau dia diazab itu loh kesaksian yang diberikan oleh tubuhmu sendiri. Ternyata engkau dusta. Wa dzalikal munafiq. Ini orang munafik. Jadi ternyata orang munafik itu juga mengakunya beriman. Dia berpakaian seperti pakaian umat Islam. Dia berbicara seperti ungkapan umat Islam. Dia sholat. Sholat di belakang Nabi SAW ada orang-orang munafik yang sholat. Maka Nabi SAW ketika mengatakan sholat yang paling berat buat orang munafik. Isya dan subuh. Berarti kalau sholat zuhur ke masjid nggak dia? Ke masjid. Berat? Nggak berat. Nggak berat. Kenapa nggak berat? Banyak yang lihat. Ada seorang yang mengatakan, Ustadz kalau tahu Ustadz di Jakarta nih waktu sholat zuhur rame yang sholat. Rame waktu sholat zuhur di kantor-kantor ini dan itu. Ya kita gembira jamaah. Tapi ternyata standarnya bukan itu. Standarnya sholat isya dan sholat subuh jamaah. Karena di sholat zuhur itu orang-orang munafik meramaikan juga masjid. Meramaikan juga di waktu sholat asar. Maghrib meramaikan. Kenapa? Karena mereka sholatnya ria. Kalau isya dan subuh nggak kelihatan siapa-siapa. Coba antum lah berangkat di kampung ya. Ke masjid subuh itu. Pada tutupan semua rumah orang itu ya. Kalau kita jalan kaki, gak ada yang ngelihat ana ya. Pulang lagi kita ke rumah. Karena gak ada yang lihat. Tapi kalau ada yang lihat, Assalamualaikum. Wah, Assalamualaikum, Masya Allah. Kemana Bapak? Ke rumah Allah, Masya Allah. Tapi kalau waktu subuh kita gak bisa mengucapkan itu karena gak ada yang lihat. Maka ini, bagaimana hisab buat orang munafik? Maka berat. Allah akan jadikan dirinya sendiri, tubuhnya sendiri sebagai saksi. Malaikat-malaikat menjadi saksi, iya. Bumi pun akan menjadi saksi. Cuma karena orang ini nggak ngaku tadi, ngakunya orang baik ya ma. Kalau yang awal tadi ngaku dia, berbuat dosa, ya Allah aku banyak dosanya. Ya Allah, engkau yakin bertemu aku? Iya ya Allah aku yakin. Tapi terus terang aku banyak dosanya. Ini yang akan dihisab dengan hisaban yasir. Coba kita lanjutkan ayat yang di surat Al-Insyiqaq tadi berkaitan dengan yang mendapatkan kitab dengan dari arah kirinya atau dari belakang punggungnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang. Fasawfa yad'u thubura. Fasawfa yad'u thubura. Maka dia akan berteriak, celaka aku. Wa yasla sa'ira. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala. ويصلى سعيرا.
Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, itu api neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir. Innahu dhanna an lan yahur. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Barakallahu fikum. Ini jemaah orang yang dihisap dengan diskusi yang alot, dengan perdebatan. Dia nggak mengakui dosa-dosanya. Bahkan dia tahu, orang itu semua tahu dengan apa yang dia kerjakan sebenarnya jemaah. Kenapa akhirnya dia berusaha membela diri? Karena sejatinya harapan dia mungkin ini bisa menyelamatkan aku. Tapi yang terjadi tidak. Dia ketika itu akan berteriak mengatakan thubura, celaka aku. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan la tad'ul yawma thuburan wahidan wad'ul yawma thuburan katsira. Hari ini engkau jangan mengatakan celaka aku satu kali. Banyak kali engkau teriak-teriak, silahkan. Orang kalau menyesal itu kan, maka dia akan mengatakan, ya Allah kok aku bisa seperti ini, silahkan mengatakan yang banyak. Tapi nggak ada gunanya sudah. Udah selesai. Maka dikatakan al-yaum amalun bila hisab. Ali mengatakan hari ini kita beramal nggak ada hisabnya. Semua yang kita kerjakan jamaah. Ada yang menghisap kita, sholat kita, dosa kita yang kita lakukan. Siapa yang menghisap kita? Nggak ada. Kita pokoknya beramal. Wa ghadan hisabun wala amal. Besok hisab, nggak ada kerjaan lagi, nggak bisa nambah amalan kita sudah di hari esok itu. Maka yang terjadi dia akan teriak-teriak. Dia minta supaya dikembalikan ke dunia ini dan itu dan nggak ada gunanya. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Bicara neraka nih jamaah, ingat azab yang teringan di neraka. 2 bara api diletakkan di telapak kaki, otaknya mendidih. Itu yang paling ringan. Antum bisa bayangkan penjara paling kejam di dunia ini, nggak ada berapa persennya dengan azab Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kondisi orang ini ketika hidup? Lihat. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dia hidupnya gembira di dunia ini. Bersenang-senang dengan keluarganya, dengan orang-orang yang kafir, dengan orang pelaku kemaksiat. Hidupnya seneng-seneng aja. Padahal dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Maka lihat orang yang hidupnya bersenang-senang terus, nggak mau capek, nggak mau lelah. Yang ditakutkan nanti dia dapat kitabnya dari belakang punggung. Hidupnya cuma bersenang-senang. Al-Imam Ahmad ditanya oleh muridnya, ya Imam, matar raha. Wah Imam, kapan kita istirahat? Kapan kita santai? Kita ini sekarang dibilang santai jemaah. Kita ke puncak, kita istirahat di hotel. Tapi kita tetap punya kewajiban, tetap sholat. Ketika dengar waktu sholat lagi, zikir pagi dan petang, baca Quran. Ada banyak kelelahan yang kita lakukan. Sedangkan Imam Ahmad ketika ditanya, matar raha, kapan istirahat? Kata Nabi SAW, kata Imam Ahmad fi awwali qadamin tada'uha fil jannah. Ketika engkau meletakkan kakimu, salah satu kakimu di surga, itu baru istirahat. Artinya ketika dihisap pun belum istirahat. Ada ketegangan pada hari itu jemaah. Keluar dari kubur matanya terbelalak ngelihat ke atas. Bersegera dia, bingung dia mau kemana. Ketika nanti dihisap pun, dia akan penuh kekhawatiran. Sampai dikatakan dia nggak akan kenal sama siapa-siapa. Yang tahu cuma dirinya sendiri. Disebutkan orang ini ketika di dunia hidupnya senang-senang aja. Innahu dhanna alla yahur. Ditambah lagi tadi, dia nggak yakin kalau dia akan kembali kepada Allah. Sudah. Ada ungkapan hidup itu cuma sekali. Maka bersenang-senanglah engkau. Enggak. Kita dulu nggak ada dalam kehidupan ini. Kemudian kita ada.
Dan kita akan kembali tidak ada, lalu kita akan kembali ada untuk mendapatkan balasan atas semua yang kita kerjakan. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Tidak seperti yang dia sangkakan. Allah itu melihat dengan semua yang kita lakukan. Ahibati billah. Di surat Al-Haqqah, Allah memberikan gambaran yang lebih detail tentang pembagian kitab. Jadi kemarin kita jelaskan ada fase-fase yang harus dilewatin di persidangan di hari akhir. Yang pertama manusia dibangkitkan, kemudian akan diberdirikan di bawah matahari yang jaraknya cuma 1 mil. Orang beriman kalau dikatakan jaraknya 1 mil, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mil yang dimaksud, mil celak. Celak itu yang apa namanya? Besinya celak itu jemaah, itu disebut mil. Ada mil jarak, mungkin 1,5 kilo kira-kira. Para sahabat bertanya, mil yang dimaksud mil mana gitu loh. Mil celak atau mil jarak. Kalau sekarang dikatakan hadis ini, loh mana mungkin Pak Ustaz? Mana mungkin? Matahari aja Ustaz. Itu kalau jarak ya anggap 10 kilometer dari kita terbakar dunia ini Ustaz. Aibatifillah, ini kehidupan akhirat. Buminya sudah berubah. Dan kita pun dibangkitkan dari kubur kita. Ya tentunya dengan sesuatu yang berbeda. Maka ketika mendekat manusia tidak terbakar. Tapi mereka tenggelam dalam keringatnya. Dan pada hari itu ada naungan dari Allah Azza wa Jal. 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jal. Baik, siapa yang mau jawab? Sebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar itu. Nah, yang ikhwan kita kasih 4, yang akhwat 3. Mulai dari? Nah, berarti satu-satu saja. Hah? Satu-satu. Atau 4 satu-satu, yang sana 4. 4 maksudnya, bukan 4 orang. Oh. Satu orang jawab 4. Satu orang jawab 4. Nah, tafadhol. Nah, fadhal ikhwan, dikasih kesempatan sama Ustaz. 4 golongan yang itu Ustaz, yang depan sini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saja Ustaz ya. Iya, 4 saja. Yang pertama pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Yang kedua pemuda yang mencintai dan membenci karena Allah. Saling mencintai dan membenci karena Allah. Kalau orang tua nggak bisa masuk situ. Maksudnya setiap orang yang saling mencintai karena Allah. Terus yang ketiga seseorang yang hatinya tertaut dengan masjid rumah Allah. Nah. Yang keempat pemuda. Ya pemuda yang diajak berzina, yang menolak pada ada. Pemuda, kalau orang tua nggak masuk juga. Lagi. Yang seseorang yang diajak berzina cuman dia takut karena Allah. Iya, nggak harus muda kan? Tak harus. Nggak, baik. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Sahih Ustaz. Baik, kasih hadiahnya. Ya, Mama. Nggak ada hadiahnya Ustaz di sini. Hah? Habis hadiahnya. Sepertinya habis Ustaz. Oh kayaknya nggak habis. Ada. Diselamatkan sama panitia Ustaz. Nah. Ya, Mak tambah lagi 3. Nah, fadhal ummahat yang mau menjawab. Mana yang itu yang di belakang atau di sana? Di belakang sana. Di sebelah sini Ibu. Bu, di sini. Ya. Dikirim aja. Nah, tafadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya seorang yang bersedekah dengan tangan kirinya, kemudian dengan tangan kanannya. Dengan tangan kanannya dan kemudian tangan kirinya nggak tahu. Siap. Tangan kirinya. Seorang yang bersendirian mengingat Allah, kemudian dia menangis. Nah. Kemudian 2 orang yang berkumpul karena dia mencintai Allah dan berpisah karena udah mencintai itu. Allah.
Tinggal satu, pemuda. Apa yang? Oh, yang hatinya bergantung pada ke masjid ya? Enggak, itu bukan pemuda Sudah, itu. ya. Yang mana? Yang tumbuh dewasa dalam kondisi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita lihat salah satunya pemuda. Dari 7 itu satunya pemuda yang tumbuh besar, tumbuh menjadi dewasa dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi disebutkan bahwasanya umur akan ditanya secara umum. Tapi masa muda ini spesial banget. Jadi kalau ada anak muda tumbuh dewasa bertakwa kepada Allah, beda sama orang tua yang sudah sepuh kemudian dia memakmurkan masjid. Berbeda. Maka kita perlu mengenang gimana dulu masa muda kita. Tuh ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Ada hadis lain yang mengatakan kullu mri'in fi dhilli shadaqati. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Ya sesuai dengan sedekah dia. Baik, setelah itu ada haud, telaga Nabi SAW. Jadi setelah kepanasan kemudian diperkenankan mereka untuk minum dari telaga Nabi SAW. Kemudian mereka menunggu, setelah itu akan ada hisab. Ketika hisab selesai ada pembagian rapot. Jadi pembagian rapot ini nanti rapot itu akan berterbangan. Setelah pembagian rapot akan ada penimbangan. Setelah penimbangan manusia itu dikelompokkan sesuai dengan profesi mereka, kelakuan mereka, agama mereka. Kemudian setelah itu ada kegelapan. Tahu-tahu gelap gulita jamaah. Dan pada saat itu dibagikan cahaya. Ada orang yang cahayanya seperti gunung jemaah. Bayangkan dia bersama kawannya. Kawannya kegelapan, cahaya dia seperti gunung. Masing-masing. Ada yang cahayanya kata Nabi SAW, kanahlah seperti pohon kurma di kanan dia. Jemaah. Orang kalau pakai senter ya, dia kan jadi kelihatan jalannya. Tapi kejadian kiamat tadi, karena semua bergantung dengan amalannya, sekali lagi yang di kirinya gak akan bisa menikmatin cahaya dia. Ketika pembagian cahaya memang orang-orang munafik ngelihat ada cahaya secara umum dibagikan. Mereka teriak-teriak orang munafik karena dikasih pagar jemaah yang membatasi antara munafik dengan orang-orang beriman. Ketika matahari mendekat, semua orang itu akan tenggelam dalam keringatnya sesuai amalnya. Jadi seperti berada dalam akuarium setiap orang itu jemaah. Ada yang sampai ke mata kakinya aja keringatnya. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggulnya. Ada yang tenggelam dalam keringatnya. Semua sesuai dengan amalan. Setelah itu dibagikan cahaya, mereka dipersilahkan untuk menuju sirat. Orang-orang kafir gak menuju sirat. Karena mereka gak punya cahaya sama sekali. Akhirnya mereka akan berjatuhan ke dalam neraka. Sedangkan orang beriman ini terakhir yang dapat cahaya itu jamaah pembagian cahaya. Cahayanya berada di jempol kakinya. Di jempol kakinya. Yang cahaya ini kedap-kedip jamaah. Kalau hidup dia melangkahkan kaki jamaah. Kalau mati dia berhenti. Takut jamaah. Nanti hidup lagi dia melangkahkan kaki. Sampai kemudian dia akan sampai ke sirat. Dan ketika melewati sirat kita juga sudah mendengar semua tergantung amalannya. Faman batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Yang amalannya sedikit sehingga tidak bisa membuat dia cepat melewati sirat itu. Jadi lambat jalannya. Gak mungkin karena nasabnya dia akhirnya bisa cepat. Karena anaknya ustadz, anaknya nabi, atau anaknya orang-orang soleh, atau anaknya pejabat. Gara-gara itu dia bisa cepat enggak? Semua tergantung amalannya. Maka Nabi mengatakan, faman batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Yang amalannya melambatkan langkah dia, enggak mungkin karena nasabnya dia bisa cepat. Baik, bicara pembagian rapot nantinya. Ketika pembagian rapot itu semua orang akan berlutut jamaah. Karena mereka ketakutan. Nah, kita akan baca di surat Al-Haqqah di halaman 5 jemaah. Ayat 18 sampai 35. Fadhal Ustaz.
Sampai 25 atau 35? 25 seperti. Nah. Sampai ayat 25 ini setiap ada. Tunggu sebentar Ustaz. Enggak Ustaz. Dibaca sekarang sampai ayat 24 aja. 24. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فيقول هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah. Dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah. Buah-buahnya dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Enggak ada yang masuk surga sebagai pengganti amalannya. Enggak ada. Tapi amalan itu sebab orang masuk surga. Orang masuk surga itu dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW mengatakan, la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalih. Enggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Hatta anta ya Rasulullah, engkau pun seperti itu. Hatta ana, sampai aku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih. Kecuali Allah membalutku, membungkusku dengan rahmatnya, baru aku bisa masuk surga. Amalan itu sebab. Maka jangan pernah ujub sama amalannya. Karena amalan itu gak memasukkan ke surga. Yang memasukkan surga rahmat Allah. Makanya kalau Allah gak kasihi kita, gak masuk surga. Kita pun bisa beramal, kita bisa duduk di sini karena rahmat Allah. Kita bisa sholat subuh juga karena rahmat Allah. Di ayat 18 Allah mengatakan, yauma idzin tu'radun. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi. Jadi semuanya dibuka. Sampai kita sebutkan telanjang nanti. Terbuka semuanya, enggak ada yang disembunyikan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, tazayyanu liyaumil ardil akbar. Kalian berhiaslah untuk pameran besar-besaran nanti. Antum lihat kalau orang pameran, itu semua dihiasi coba. Kita pun ketika datang akan pakai baju yang bagus ya. Kenapa? Ada banyak orang datang Ustaz, banyak yang melihat. Maka Umar mengatakan, engkau berhiaslah buat hari itu. Karena banyak di antara kita berhias untuk hari ini tapi lupa. Kira-kira nanti apa yang akan ditunjukkan di depan orang-orang pada hari kiamat nanti. Allah akan melihat semuanya jemaah. Maka di sini disebutkan pembagian kitab itu terang-terangan. Kitab itu akan berterbangan jemaah. Semua sesuai dengan amalannya. Yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, apa yang akan dia lakukan? Dia akan berkata dengan penuh kegembiraan. Dia mengatakan, ha'umu qra'u kitabiyah. Nih baca nih bukuku, baca bukuku. Karena kebanyakan orang beriman itu diledekin sama orang-orang yang gak beriman. Orang-orang yang taat itu banyak diledekin sama orang-orang yang gak taat.
dianggap aneh, dianggap nyeleneh, ini dan itu, maka hari itu dia akan bawa kitab dengan tangan kanan dan mengatakan, baca bukuku ini, baca, baca. Kenapa? Inni dhanantu anni mulaqin hisab. Aku yakin aku akan dihisab. Aku yakin. Semua yang aku kerjakan gak ada yang sia-sia. Keyakinan inilah yang membuat kita semangat beribadah, jemaah. Sebagian kita malas mau sholat duha. Gak ada yang ngelihat dia di rumahnya. Tapi ketika dia yakin nanti aku akan dapatkan sholat duhaku dalam catatanku. Dan aku akan mendapatkan balasan. Itu akan membuat dia semangat. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka orang itu pun berada dalam kehidupan yang diridhai. Sudah. Kalau bicara kehidupan yang diridhai, kehidupan yang disukai, kehidupan yang disenangi. Jadi semua yang ada di surga itu yang diinginkan jiwa akan didapatkan. Fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Orang kalau bicara surga yang tinggi, dia akan kepikiran, ya kayak kita bicara puncak, jemaah. Orang itu kalau ngeliat puncak, aduh males ya. Rame, susah, aksesnya ini dan itu. Kayak anak ini mau pulang nanti habis zuhur mikir. Ya Allah, macet nanti pulangnya. Padahal jarak yang mau ditempuh sampai Jember berapa jam ya ma? Iya, jadi ada kekhawatiran. Ketika Allah nyebutkan fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi, kan bayangan orang kalau sudah tinggi repot nih. Oh, kalau sebutkan di ayat selanjutnya, qutufu hadaniyah, memetik buah-buahnya dekat. Dekat. Memang pohonnya tinggi-tinggi nanti di surga. Ada satu pohon jamaah yang 1000 tahun orang itu naik kendaraan, naungannya itu gak dilewatin jamaah. Besarnya pohon itu. Orang akan berpikir gimana metik buahnya? Allah jelaskan, jangan khawatir. Qutufu hadaniyah. Memetiknya itu akan mudah. Dia akan mendekat. Orang ketika ingin apel umpamanya jamaah. Atau dia ingin ingin durian. Bayangin, pernah melihat durian di pinggir jalan. Maksudnya pohon durian di double W, dikasih pohon durian. Pernah ngelihat jemaah? Nggak ada. Karena takut ketimpa pohon durian orang. Kita nggak ngelihat juga di pinggir jalan itu kenapa nggak dikasih pohon kelapa. Orang lihat, kalau jatuh Ustaz. Nah, di surga pohonnya tinggi-tinggi, buahnya besar-besar, dan ketika kita punya keinginan, datang buah itu. Engkau tinggal memetiknya, kemudian dia kembali lagi. Qutufu hadaniyah. Sekarang di negeri kita ini banyak wisata petik buah. Biasanya pohonnya dibikin pendek-pendek. Sampai di rumah pun sekarang orang tanam pohon mangga. Orang ini orang kaya, bisa beli mangga 1 truk. Tapi dia hanya kepingin apa ya? Bukan suasana. Kepingin metik gitu ya. Jadi kepingin dia ambil buah itu sendiri. Kemudian dia makan. Nanti di surga Allah pohonnya tetap tinggi-tinggi besar-besar. Tapi buahnya mendekat jemaah. Buah itu cara memetiknya mendekat. Dan juga mungkin ada pohon-pohon yang rendah di surga Allah Azza wa Jal. Tapi yang jelas Allah katakan qutufu hadaniyah. Bicara keinginan. Di surga nanti Nabi SAW menjelaskan penghuni surga itu kadang-kadang duduk bersama kawannya. Ada ngelihat burung terbang jemaah. Ya Allah enak banget nih kalau jadi burung bakar ya. Tahu-tahu burung itu jatuh dalam kondisi terbakar. Jemaah. Sudah burung bakar. Subhanallah. Itu surga Allah. Maka Allah katakan kulu. Kalian makan. Washrabu. Kalian minum. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Nih karena amal yang kalian lakukan dulu di hari-hari yang dulu. Nih kita duduk di tempat ini. Uang yang kita keluarkan untuk acara ini. Kelelahan yang kita rasakan. Semua akan mendapatkan balasan. Ya. Tapi ingat capek dan lelah. Butuh perjuangan. Tapi gak lama aja. Mungkin 70 tahun, 80 tahun kalau sampai umur kita ke sana. Sebagian kita ada yang 40 tahun udah meninggal dunia. Barakallahu fikum. Taib. Ini yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya. Bagaimana yang mendapatkan kitab dengan kirinya?
Tafadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia akan berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku. Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ma aghna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah hilang dariku. Khudhuhu faghulluh, Allah berfirman, tangkaplah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Thummal jahim sallu, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an faslukuh, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Innahu kana la yu'minu billahil azim, sesungguhnya dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Falaysa lahul yawma hahuna hamim, maka pada hari ini di sini tidak ada seorang teman pun baginya. Barakallahu fikum. Ini kondisi yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Ya, bagaimana dia akan gembira jemaah? Dia akan bersedih. Bahkan dia berkeinginan kalau nggak ada pembagian kitab itu. Karena memang dia tidak mempersiapkan diri untuk itu. Bicara kematian, dia berharap kematian itu menyelesaikan segala-galanya. Kalau kita itu mati kemudian selesai, maka insya Allah banyak orang yang bunuh diri. Aduh capek punya utang dikit, aduh bismillah sudah mati. Karena selesai dengan kematian. Tapi enggak. Setelah kematian ada kebangkitan. Makanya orang-orang yang berpikir dengan dia bunuh diri, selesai urusannya, bebannya telah dia buang umpamanya dalam hidup ini, enggak. Akan ada kehidupan nanti di sana. Dia kepingin mati. Kalau kematian itu menyelesaikan segala-galanya, lalu dia mengatakan hartaku enggak berguna. Enggak berguna hartanya. Kekuasaannya enggak ada manfaatnya, habis semuanya. Yang ada dia hamba Allah, yang dibangkitkan enggak bawa apa-apa, dibangkitkan telanjang. Hanya amalan yang akan mendampingi dia. Terus kita lihat bagaimana dia diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam api neraka, dibelenggu. Di sini disebutkan belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Ada apa? Kok perlu 70 hasta? 70 hasta ini berapa meter? Ya 35 meter. Satu hasta itu setengah meter jemaah? Hampir setengah meter. Hah? Satu hasta segini. Nah, nanti orang-orang kafir jemaah ketika dimasukkan ke neraka. Gigi mereka itu seperti gunung Uhud, besarnya. Mereka dirubah menjadi tubuh yang besar. Orang-orang beriman yang masuk surga juga akan berubah. Kita sekarang ini kan ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang gelap.
Nanti ketika masuk surga, semuanya itu tingginya seperti Nabi Adam. Situna dhira'an fis sama. Tingginya berapa? 60 hasta ke langit. Tinggi sekali jemaah. Umurnya berapa? Rata 33 tahun. Umurnya mereka seperti itu. Jadi benar-benar di puncak masa muda mereka supaya mereka bisa menikmatin. Kemudian bicara makan di surga tadi, suruh makan yang enak, gak takut penyakit. Kita sekarang kalau ke restoran, orang itu milih makannya mah. Ini kolesterol, ini aduh, na'udzubillah. Makan nasi pakai telur akhirnya. Padahal bayarnya sama, yang makan daging sama yang makan nasi pakai telur itu sama aja mah. Tapi gara-gara dia tidak bisa menikmati. Di surga semuanya boleh dinikmati. Penghuni neraka itu nanti dibikin besar tubuhnya supaya mereka lebih merasakan siksaan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada semut jatuh dari atas ya mah ke bawah sini. Merasakan sakit nggak semut itu jemaah? Enggak. Cicak aja dari semut pindah ke cicak. Kalau jatuh dari jarak 5 meter. Cicak itu jatuh mungkin berhenti sebentar lalu bisa kabur. Kalau kucing jatuh dari jarak 5 meter kadang-kala masih bisa jalan. Bagaimana kalau kambing jatuh dari jarak 5 meter ke bawah jemaah? Mungkin ada yang patah. Bagaimana kalau yang jatuh itu kerbau? Semakin berat, semakin besar, semakin tersiksa. Dan bicara neraka nanti ada peneliti entah di barat di sana yang mengatakan bahwasanya orang itu kalau dibakar dalam kondisi hidup lama kelamaan dia itu akan mati rasa. Dia akan mati rasa, nggak merasakan panasnya api. Betul jemaah, penelitian itu benar. Bagaimana dengan neraka? Kalau nanti orang itu katanya selama-lamanya, berarti dia ada fase nanti tidak merasakan sakit dibakar di sana. Enggak. Allah mengatakan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap matang kulitnya Allah ganti dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab, agar merasakan azab. Karena memang kulit ini sebagai tempat merasakan sakit. Itulah yang akan terus diulangin sehingga ya mereka kepingin mati. Allah sebutkan apa penyebabnya? Nih orang nggak beriman dengan Allah. Orang ini tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Orang ini bakhil. Ngelihat orang lain berbagi, antum ada apa bagi-bagi kata dia. Ada manusia yang seperti itu. Dan pada hari itu dia nggak punya kawan yang dapat membantu dia. Maka kemarin kita sampaikan, antum perbanyak kawan-kawan yang soleh. Kawan-kawan yang baik. Sebelum pulang dari sini salaman sama yang kanan kirinya supaya kenal lagi sama kawannya. Hadza wallahu alam bisawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kok sampai 6:30 Ustaz? Seharusnya sampai jam berapa? Sampai jam 6 Ustaz. Seharusnya sampai jam 6. Oh, yang salah ini yang bikin jadwal Ustaz. Sholat subuhnya jam 4 sampai jam 4.30. Oh. Padahal belum masuk waktu subuh Ustaz. Nah. Subhanallah. Taib. Ana minta maaf karena ngambil waktu antum. Tapi yang salah yang bikin jadwal jemaah. Yang bikin jadwal jangan sakit hati ya. Sarapannya menyusul Ustaz. Menyesuaikan nanti sarapannya insya Allah. Gimana? Untuk sarapannya menyusul Ustaz. Menyesuaikan waktunya nanti. Oh belum matang sekarang. Belum masih. Nanti nyusul sarapannya. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal Ustaz. Naam Ustaz, insyaallah. Syukran. Mungkin bisa dibuka sesi pertanyaan mungkin Ustaz. Iya. Tapi ada stok pertanyaan banyak Ustaz kemarin yang nulis mau dijawab. Oke. Satu langsung satu baca. Satu langsung satu baca. Gitu Ustaz. Nah, fadhal Anda lihat ini ada yang angkat tangan dulu kayaknya di sini. Satu pertanyaan yang kemarin belum sempat kita baca. Ana bekerja sebagai karyawan pada salah satu kontraktor BUMN kalau nggak salah ini. Nah, selain membangun gedung yang bersifat yang bersifat umum seperti kantor, rumah sakit, kampus dan lain-lain, terkadang membangun gedung yang mengganjal pikiran anak.
Yang ingin ana tanyakan, bagaimana jika terkadang ana diharuskan membangun bank atau rumah ibadah lainnya yang tidak dapat ana tolak sebagaimana sebagai karyawan. Nah, mohon bantuannya, nasihatnya. Masya Allah. Nanti antum akan dihisap. Antum bangun gedung apa aja. Ada gedung yang diperbolehkan dibangun, ada gedung yang tidak diperbolehkan untuk dibangun. Kalau bicara antum sebagai karyawan, ya kita sebagai seorang muslim, jadilah karyawan yang muslim. Ketaatan kepada pemimpin, kepada atasan itu selama tidak mengandung unsur kemaksiatan. Jadi kalau bicara siapa sih pemimpin yang tertinggi yang harus kita taatin? Ya pencipta langit dan bumi ini. Dan kita akan mendapati dalam Al-Quranul Karim perintah ati'ullah wa ati'ur rasul. Wa ulil amri minkum. Taati Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Jadi ketaatan kepada pemimpin itu selama tidak ada unsur bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka antum harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melanggar aturan Allah SWT. Kita di perusahaan punya aturan, tempat kita kerja punya aturan yang kita nggak boleh melanggar. Dan berusahalah untuk menyampaikan kepada atasannya, Ana minta maaf, Ana nggak mampu melakukan itu. Kasihkan kepada yang lainnya. Ana disuruh mindah gunung, Ana pindah insya Allah. Tapi kalau untuk melakukan ini Ana minta maaf. Kenapa? Ana muslim. Kalau dikatakan cari pegawai-pegawai yang memang non muslim, silahkanlah dia yang membangun tempat ibadah mereka gitu ya. Tapi bukan muslim. Cuma berat jemaah. Karena kita akan berpikir boleh jadi ana nanti Ustaz dimutasi, ana nanti di blacklist, ana nanti ada kan banyak kekhawatiran kita jemaah. Tapi ingat kita nggak makan rizki dari perusahaan kita. Yang kasih rizki kita bukan bos, bukan atasan kita. Bukan negara kita yang kasih rizki sama kita. Tapi Allah Rabbul Alamin yang kasih rizki sama kita. Maka keyakinan itu harus ditumbuhkan. Ada cerita seorang chef di hotel bintang 5. Dia harus memasak, ya maaf ada yang babi, ada yang pakai wine macam-macam lah. Ketika waktu dia masak yang halal semua. Itu manajernya naik ke atas marah-marah sama dia. Kenapa kamu tidak masak pakai ini? Kenapa kamu tidak masak ini? Oh udah mulai dia. Jawaban dia cuma satu. Bos, ana muslim. Selesai. Engkau juga muslim gitu. Bosnya ini muslim. Dia kata ana muslim gitu. Aku ini punya keterikatan dengan aturan sebagai seorang muslim gitu. Diam itu manajernya. Berhenti dia sudah. Subhanallah ahibati fillah. Alhamdulillah negara kita ini. Kita hidup di negeri yang aman, damai. Dan ada jaminan setiap orang itu menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ada jaminan kebebasan beragama. Ada jaminan itu. Sehingga kita tunjukkan anak muslim ini sebagai seorang muslim nggak boleh gitu. Dalam kehidupan bernegara, berbangsa, oke, kita lakukan. Tapi kalau sudah ada bertentangan dengan agama, ya mau tidak mau. Kenapa alhamdulillah di negeri kita ini LGBT masih tertahan jemaah. Alhamdulillah. Ana baca berita di sini di Bogor sini jemaah. Kemarin kalau nggak salah ada dibatalkan ya acara LGBT. Jadi masih. Namun mereka berusaha keras dan dunia ini dengan gencarnya ingin melegalkan itu. Dan wallahu a'lam apakah kita mampu bertahan jemaah. Karena sudah banyak suara-suara yang dulunya kencang menentang mulai lambat laun. Tadi kenapa? Oh kan hak asasi manusia. Kenapa kalau berkaitan dengan hak asasi kita sebagai seorang muslim menjalankan syariat Islam, anak muslim nggak ganggu orang lain, anak nggak ganggu orang lain, masih diributkan jemaah. Maka rasa ya antum harus berani mengatakan anak muslim. Yang anak pelajarin nggak boleh itu. Tugas ini kasihkan kepada yang non muslim silahkan. Bukankah negeri kita ini menghargai tadi agama dan keyakinan masing-masing. Dan ya sebagai seorang muslim jemaah, perintah Allah dan Rasulnya lebih diutamakan daripada segala-galanya. Dan alhamdulillah di Pancasila itu
Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu kita tunduk kepada Tuhan sebenarnya, kepada pemilik negeri kita. Dan Indonesia ini baru berumur berapa tahun jemaah? Kita baru ada sejak 17 Agustus tahun 45, baru ada yang namanya Indonesia. Sebelumnya nggak ada. Dan mungkinkah Indonesia akan bertahan? Tadi kita sampaikan, atau kemarin kita sampaikan, semua bakal hancur. Hancur. Nggak ada lagi nama negeri-negeri itu. Yang ada, kita akan datang berjumpa dengan Allah farda, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Nggak ada lagi ucapan, engkau kerjakan itu, aku yang nanggung dosanya. Nggak bisa. Jangan sampai anak buah nurut kepada atasannya dalam maksiat kepada Allah. Karena majikannya atau bosnya mengatakan aku yang nanggung dosanya, nggak bisa. Kita akan menanggung dosa kita masing-masing. Cuma tolong yang cantik ketika berdakwah, ketika menolak. Jadi kadangkala ada orang-orang yang kalau alasannya itu umum, mereka nggak marah cuma. Contoh nih, ada orang si rapat sampai mau keluar waktu sholat. Rapat sampai mau keluar waktu sholat. Kalau dia alasannya maaf mau sholat, jangan dulu. Tapi kalau maaf mau ke toilet, silahkan. Jadi kadangkala memang kita itu kalau bawa agama ribut ya, membuat ribut. Dan itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Mereka meledekin orang-orang yang menegakkan agama. Dianggap agama ini opium yang merusak. Padahal agama ini yang menyelamatkan negeri kita. Bagaimana kita merdeka dengan pekikan takbir ketika itu. Bagaimana para ulama berjuang. Agama yang mendorong mereka jemaah. Agar kita merdeka. Dan kalau kita membuka pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu atas dasar rahmat Allah. Atas dasar rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kita bisa merdeka. Bukan karena kitanya, bukan. Allah Azza wa Jalla. Maka ya kalau memang tadi kondisinya kalau kita ngomong agama dia akan ruwet. Kalau yang anak minta maaf, anak punya urusan yang anak sulit untuk melakukan hal ini. Ya sudah katakan itu. Jadi yang bijak lah dalam menyikapi kondisi yang ada. Dan Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Hadza wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz, jazakallah khair wa barakallahu fiik atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa terjawab. Nah, selanjutnya kami kembali kepada penanya akhwat yang mungkin mau bertanya langsung. Ujung sana kayaknya yang Ustaz angkat tangan pertama. Iya Bu, ada mikrofon paling belakang. Satu pertanyaan ya Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Tadi dikatakan salah satu 7 golongan yang tanpa hisab adalah pemuda yang taat beribadah. Mau tanya batasan pemuda itu sampai umur berapa? Dan yang kedua hanya pemuda saja Ustaz. Bagaimana dengan pemudi? Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Naam, barakallahu fiik. Iya, jadi sebenarnya ketika disebutkan seorang laki-laki yang bersedekah, bukan berarti kalau perempuan sedekah sembunyi-sembunyi, enggak. Jadi pemudi pun masuk. Bicara masa muda ini jamaah, jadi muda itu ada masa awal, ada pertengahan, ada puncak masa muda. Jadi masa muda itu dimulai dengan baligh. Ketika dia baligh, itu sudah mulai itu. Kita lihat biasanya anak-anak yang baligh ini agak berat ya Mang. Orang tua kalau sudah menghadapi anaknya yang baligh, anak pun merasakan kalau sudah anak-anak baligh ini udah mulai harus apa ya? Harus lebih ekstra kita duduk bersama dia, makan sama dia, ngobrol sama dia. Karena membara syahwatnya dia, keinginannya dia ya. Jadi masa muda dimulai dari sana. Puncak masa muda itu umur 33 tahun sampai 40 tahun. Itu puncak masa muda. 40 tahun lewat itu sudah tua. Jadi kalau ada yang baru taat sama Allah setelah 40 tahun berarti sudah kehabisan masa mudanya. Kemudian masa muda tadi akan ditanya juga masa muda itu ya semuanya ya.
Jadi dari balik sampai 40 tahun itu apa yang dikerjain dia? Setelah 40 tahun ya masuk umur tadi, secara umur dia akan ditanya. Jadi seperti itu. Jadi masa muda itu dimulai dari balik sampai puncaknya 33 tahun, penutupnya umur 40 tahun. Dan ketika umur 40 tahun ada doa jamaah, tolong dibaca. Doanya ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu untuk yang sudah berumur 4 tahun, banyak-banyak baca doa itu. Karena selesai sudah masa mudanya, dia biasanya dikasih kesuksesan itu di umur-umur itu. Barakallahu fiik. Bagaimana dengan pemudi? Masuklah pemudi. Karena memang sama sebenarnya kondisinya. Pemuda-pemudi ini ketika sudah balik, ya kita lihat nih pemudi-pemudi ini. Kalau sekarang siapa yang menjadi panutan mereka? Kebanyakan drakor ya. Terus apa? Yang kayak gitu-gitulah. Biasanya anak muda. Hampir nggak ada yang mengidolakan ustadz. Kenapa? Kalau ustadz aduh haram semuanya kalau dengar kajiannya ustadz. Jadi dia berat, anak muda-mudi itu tadi. Dia biasanya akan ke sana. Makanya kalau ada yang tumbuh besar menjadi dewasa, menuju ke masa puncaknya itu beribadah, maka dia spesial banget. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Syukran jazakallah khair wa barakallahu fikum Ustaz atas penjelasannya. Nah, mudah-mudahan terjawab. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya, melihat kondisi jamaah yang Masya Allah ya sudah siap. Kenapa jamaahnya kelaparan? Anda lihat jamaah, terus Anda lihat di sini nih, makan lagi, makan Masya Allah. Sampai bingung Anda, Masya Allah. Nah ya tapi ya gimana Ustaz ya. Baik, jadi memang nanti kalau bikin daurah itu Ramadan jamaah. Supaya nggak ada cerita makan. Atau bikin daurahnya kita pas tanggal 13, 14, 15. Jadi ayamul bid ya, ayamul bid. Jadi semuanya puasa, ada sahurnya sama berbuka aja gitu. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, tafadhal Ustaz. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair wa barakallahu fiik. Nah, kepada hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin pertanyaan dari Ummu tadi menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami tidak dapat membacakan pertanyaan berikutnya. InsyaAllah nanti pada pertemuan bersama Al-Ustadz Rizal Yulial Putrananda bisa ditanyakan lagi atau ada yang ingin disampaikan bisa disampaikan lagi. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Syafiq Riza Basalama, dapat bermanfaat bagi kita dan juga Allah memberikan kemudahan agar kita bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.